warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Oke, di sini ada 5 tahapan yang kalian harus lakukan untuk memahami cara mengurutkan dan membandingkan lambang bilangan bulat. Kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Oke, di sini ayo mengamati. Pada pengamatan pertama, perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Jadi di sini terdapat 503, 505, dan 507. Kemudian terdapat pula titik-titik kosong di kotaknya. Nomor 2, dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi? Jadi nanti kita isi kolom-kolom yang kosong. Kemudian yang ketiga, dapatkah kalian menentukan bilangan yang berada di sebelah kanan 507? Oke, di sini 507 itu ada di ujung kanan, jadi kita nanti tentukan sebelah kanannya. Oke, kemudian pada pengamatan kedua, perhatikan urutan bilangan di bawah ini. Jadi di sini masih sama seperti pengamatan pertama, namun di sini bilangan negatif ya. Oke, di sini terdapat negatif 116 dan negatif 114. Poin kedua juga kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi dan menentukan bilangan di sebelah kiri, kotak yang paling kiri. Oke, jadi sebelah sini, di sebelah kiri kotak ini. Kemudian tulis juga ulang kembali di atas menggunakan kalimatmu. Pada ayo menanya. Di sini berikut ini contoh pertanyaan mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Jadi ada 2 pertanyaan, yaitu bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat. Kemudian pertanyaan kedua yaitu bisa juga bagaimana mengurutkan bilangan bulat dengan garis bilangan. Oke, kemudian pada ayo menalar pengamatan 1 yaitu ada urutan bilangan positif yang belum lengkap. Jadi di sini kita akan melengkapi bilangan-bilangan yang belum lengkap itu, yang mana di sebelah kanan 503. Oke, di sini pada yang atas ya, pada kolom yang belum terisi kita coba isi. Kemudian di sini kita coba kerjakan, yaitu pada kolom sebelah kanan 503 yaitu bertambah 1 poin menjadi 504. Jadi kita tambah 1 poin ya ke sebelah kanan. Kemudian di sini 505, selanjutnya yaitu 506. Oke, kemudian di sini terakhir yaitu 507. Oke, kemudian di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu berkurang 1 poin. Jadi, jadi seperti ini. Kemudian pada poin 3 di sini ditanya bahwa di sebelah kanan 507 adalah angka berapa? Oke, di sini 507 sebelah kanannya berarti bertambah 1 poin menjadi 508. Oke, ketemu ya poin 3. Jadi di sini sudah sesuai yang tadi kita kerjakan. Kita cocokkan lagi dengan yang ada jawaban yang ada di buku paket. Oke, di sini sudah sesuai ya. Kalau sudah, kita lanjut ke pengamatan kedua, yaitu kita juga sama caranya mengurutkan bilangan bulat, tetapi untuk kali ini yaitu bilangan bulat negatif. Oke, kita ingatkan kembali di sini bahwa bilangan bulat negatif itu semakin ke kiri yaitu angkanya semakin besar, tapi nilainya adalah kecil. Jadi semakin ke kiri itu kita tambahkan 1 poin atau 1 angka, tetapi di sini dalam maksud semakin kecil nilainya, gitu ya. Jadi di sini di sebelah kiri negatif 116 adalah negatif 117. Kemudian semakin ke kanan semakin berkurang angkanya, berarti negatif 115. Kemudian di samping sebelah kanan, di sini negatif 113, kemudian negatif 112, dan yang terakhir yaitu negatif 111.
Oke, pada poin 3 yang ditanya yaitu sebelah kiri atau paling kiri, yaitu berarti di sini negatif. Oke, negatif 118. Oke, kita tulis di sini sudah. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu bandingkan bilangan negatif 10 dengan negatif 6 menggunakan tanda. Oke, di sini negatif 10 kemudian negatif 6 menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara membedakan tanda lebih kecil, lebih besar, dan kemudian sama dengan. Oke, jadi di sini caranya itu kalian cukup buat garis, yaitu kalian tulis di sebelah kiri. Oke, jadi di sini seperti huruf K. Kemudian di sini seperti huruf B. Jadi di sini sudah jelas ya, kalau K ini artinya kecil, B ini besar. Kalau sama dengan itu berarti nilainya sama. Jadi ini lebih kecil, lebih besar, dan kemudian sama dengan. Ya, caranya dengan menggunakan garis di sebelah kiri untuk menjelaskannya. Oke, selanjutnya kita coba kerjakan langkah pertama, yaitu di sini letakkan bilangan bulat yang dibandingkan pada garis bilangan bulat. Oke, jadi pertama kita buat dulu garis bilangannya, kemudian kita tulis bilangan bulatnya sampai dengan angka yang tadi ada di soal. Di sini negatif 10 dan negatif 6. Jadi kita bikin titiknya di negatif 10, kemudian di negatif 6. Kemudian langkah kedua, tentukan letak bilangan bulat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi untuk langkah keduanya kita tetapkan dulu. Ya, jadi kalau ini berarti ada di sebelah kiri, bilangan 0. Kemudian langkah ketiganya kita tulis jadi negatif 10 kurang dari negatif 6. Ditulis negatif 10, oke ini tanda kurang dari ya, kurang dari negatif 6. Atau negatif 6 lebih dari negatif 10 dapat ditulis seperti ini, tanda lebih besar. Oke, kemudian lanjut ke contoh soal. Contoh 1.7. Di sini coba urutan turun dari bilangan negatif 10, negatif 2, 0, negatif 12, 3, 2, negatif 1, dan 5. Di sini penyelesaiannya yaitu letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Jadi kita buat dulu garis bilangannya, kemudian kita tulis bilangan bulatnya, kemudian kita letakkan titik-titik ini sesuai dengan soal ya. Negatif 10 kita tulis titiknya di garis bilangan, yaitu negatif 10 di atas kita titikin, kemudian negatif 2, oke, kemudian 0 kita titikin juga, negatif 12, oke, kemudian 3 bilangan positif, kemudian 2 juga di bilangan positif, negatif 1 ada di negatif sebelah kiri bilangan 0, kemudian 5. Oke, setelah itu kita lihat ya, kita bisa lihat jadi bilangan bulat berdasarkan arah urutan turun, artinya dari yang terbesar ke terkecil, artinya terbesar itu di sebelah kanan ya. Kita tulis dari yang sebelah kanan yaitu di sini 5, kemudian dilanjut dengan 3 selanjutnya, kemudian baru kita sampai ke bilangan negatif 12. Oke, kemudian di contoh 1.8, di sini kalian bandingkan bilangan bulat dengan tanda lebih besar dari lebih kecil dari kemudian sama dengan. Oke, untuk yang poin A sampai D, kita akan coba kerjakan satu persatu. Di sini negatif 12 dengan 10, kira-kira negatif 12 itu lebih apa dari 10? Oke, lebih kecil ya. Oke, lebih kecil karena bilangannya negatif. Jadi di sini kita tulis lambang bilangan lebih kecil yaitu seperti apa? Oke, seperti ini ya. Lanjut di poin B. Poin B itu negatif 5, titik-titik negatif 11.
Oke, masih ingat kalau negatif itu kalau angkanya lebih gede itu artinya nilainya lebih kecil. Berarti negatif 5 itu nilainya lebih besar dari negatif 11. Oke, kita beri tanda berarti lebih besar. Kemudian 34 dengan 34 nilainya sama ya. Berarti kalau misalnya nilainya sama, yaitu kita beri tanda sama dengan. Oke, kemudian lanjut di poin D, negatif 7 dengan 7. Nilainya lebih besar yang mana? 7. Berarti negatif 7 ini lebih kecil dari 7. Oke, kita beri tanda lebih kecil. Oke, di sini lebih kecil. Ya, selesai. Ini untuk yang poin contoh 1.8. Ini poin A. Negatif 12 lebih kecil dari 0. Oke. Di sini berikut dengan cara bacanya. Negatif 12 kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Untuk yang poin B, di sini negatif 5 lebih dari negatif 11. Begitu cara bacanya. Kemudian yang poin C, 34 sama dengan 34. Nilainya berarti sama ya. Kemudian yang poin D di sini yaitu negatif 7 kurang dari 7. Ya, begitu cara bacanya. Kemudian contoh 1.9 di sini Ibu Udin membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan Rp5.000. Adik Udin mendapatkan Rp2.000. Kakak pertama Udin mendapatkan Rp12.000. Kakak kedua diberi 10.000. Coba urutkan uang jajan dari yang terbesar. Jadi di sini kita mengurutkan dari yang terbesar nilainya. Lanjut ke penyelesaian. Di sini di antara uang jajan Udin, adik Udin, kakak pertama Udin, dan kakak kedua Udin dari yang terbesar adalah di sini berarti 12.000, 10.000, 5.000 dan kemudian terakhir 2.000. Jadi di sini uang jajan dari yang terbesar urutannya itu pertama kakak pertama Udin. Oke, di sini ya ada 10.000 dan 2.000-an. Jadi di sini kakak pertama, kemudian kakak kedua Udin mendapatkan Rp10.000. Kemudian selanjutnya yaitu Udin sendiri. Udin sendiri itu mendapat 5.000. Kemudian yang terakhir itu adalah adik Udin. Di sini 2.000.